Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar lagi Bible study kita malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas kesempatan lagi yang Kau berikan buat kami untuk anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kembali kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Hingga dimanapun kami berada, kami boleh berdampak melalui pembelajaran kami, Tuhan Yesus. Biarlah ini bukan satu rutinitas kami, Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat malam hari ini, biarlah ini, Tuhan, kerinduan daripadamu untuk kami terus belajar akan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan Yesus, biar apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami memohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kami pembelajaran kami ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong juga teman-teman kami yang akan bergabung saat ini atau yang akan melihat rekaman kami. Kami sungguh percaya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, untuk memaparkan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang dipaparkan itu semua pengetahuan hikmat daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau mengampuni salah dosa kami. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus kami serahkan pembelajaran kami dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kembali kita akan melihat buku kita yang kita jadikan referensi utama. Kita akan kembali membahas tentang kelemahan. Kita akan kembali belajar tentang kelemahan. Kita akan kembali merenungkan tentang kelemahan. Karena itu, sembari kita belajar sama-sama, kita mau melihat diri kita. Kita mau menyelidiki diri kita, meneliti, mencermati diri kita. Apakah kelemahan di hidup kita. Tentu kita percaya kelemahan-kelemahan itu sanggup Tuhan pakai, sanggup Tuhan menyatakan dirinya di dalam kelemahan kita, menyatakan kuasanya. Itu yang kita belajar di bagian ini. Kelemahan yang Paulus tunjuk lewat bagian ini secara khusus adalah disebut duri dalam daging. Itu yang Paulus gunakan. Sebutan atau istilah yang Paulus gunakan, the thorn in the flesh. Kita akan nanti melihat tafsiran dari apa itu duri dalam daging bagi Paulus.
kita masuk kepada kesimpulan, conclusion. Kita masuk di pendahuluan 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Kita masuk kesimpulan setelah di ayat 1 sampai 6 Paulus menceritakan pengalamannya menerima penglihatan dan penyataan. Dalam kesimpulannya ini Paulus nyatakan bahwa ia terlebih suka bermegah atas kelemahannya, membanggakan kelemahannya, bukan penglihatan atau penyataan yang ia terima, seperti yang kembali kita lihat di ayat 1 sampai 6. Mengapa Paulus bisa terlebih suka membanggakan kelemahannya? Karena ia yakin bahwa bermegah atas penglihatan itu sama dengan memegahkan diri sendiri. Exalt the apostle himself. Sedangkan membanggakan kelemahan itu sama dengan memegahkan Kristus. Exalt Christ. Oleh ilham Roh Kudus, Paulus sadar sepenuhnya bahwa banyaknya penglihatan yang ia terima, penyataan yang ia terima, itu akan membawanya menjadi tinggi hati. Paulus sadar tentu oleh ilham Roh Kudus, oleh perkataan Kristus, dapat kita mulai kulik seorang pelayan sejati yang punya pengalaman sejati dengan Kristus pasti akan juga sampai kepada kesimpulan ini. Pengalaman-pengalaman rohani tetapi tanpa kelemahan pasti akan membuat seseorang sombong secara agamawi. Paulus sadar dirinya butuh pengalaman diturunkan ke bumi. Kita sudah lihat narasi ayat 1 sampai 6 diangkat ke surga tingkat ketiga, namun kemudian Allah turunkan ke bumi. Allah buat Paulus kembali membumi. Sekali lagi, setiap pelayan sejati yang mengalami perjumpaan sejati dengan Kristus pasti akan sampai kepada pengalaman ini. Sehingga seperti Paulus, abundance of revelation itu bicara tentang berlimpahnya pengalaman Paulus menerima penyataan-penyataan, penglihatan-penglihatan, nubuat-nubuat, mimpi-mimpi. Itu hal, tanda kutip, biasa. Hari-hari bagi Paulus. Biasa banget bagi Paulus. Tetapi Paulus sadar, karena ia seorang pelayan sejati, rasul sejati, dan bertemu dengan Kristus sejati lewat pengalaman yang sejati, Paulus sampai kepada pengalaman dibuat membumi. Sehingga sebanyak apapun penglihatan mimpi nubuat yang Paulus terima, nggak membuatnya jadi sombong. Itulah pengalaman pelayan sejati. Menjadi perenungan kita sama-sama. Sehebat apa pengalaman rohani kita bersama Kristus? Bersama Roh Kudus, sehebat apa? Kita mulai pikirkan. Apakah itu membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih dewasa dari orang lain?
Jangan-jangan kita seperti rasul palsu yang merasa berpengalaman dengan Kristus, punya pengalaman pribadi dengan Kristus, padahal Kristus palsu, pengalaman palsu, serba palsu. Nggak heran. Hasilnya adalah meninggikan diri, mempromosikan diri, mempromosikan kesejatian pelayanan. Butuh banget mereka pengakuan. Tidak dengan Paulus. Kita dapat belajar sama-sama di bagian ini, puji Tuhan. Penyataan yang luar biasa. Kita masuk ke ayat 7. Penyataan yang luar biasa. Atau dalam bahasa Inggris abundance of revelation. Sekali lagi, menunjuk kepada banyaknya nubuat, penglihatan yang Paulus terima dari Kristus. Itu berarti narasi ayat 1 sampai 6, penglihatan yang Paulus terima 14 tahun yang lalu, itu hanyalah salah satu dari banyaknya pengalaman rohani yang Paulus terima. Abundance berarti limpah, banyak banget. Abundance of revelation. Kemudian, kata meninggikan diri, supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam bahasa aslinya, Paulus menggunakan juga kata hyper, serupa dengan sebutan terhadap rasul palsu. Kita sudah sering singgung, rasul tiada tara. Itu juga gunakan kata hyper, kata huper. Tampaknya Paulus gunakan kata ini. Tentu ada banyak kata lain. Seperti kita sombong itu bisa kata angku, kata tinggi hati, kan banyak. Paulus gunakan yang mengandung kata huper, itu tentu untuk menyindir kembali para rasul tiada tara ini. Sekaligus untuk mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka ini sedang tinggi hati. Rasul-rasul palsu ini tinggi hati dengan membanggakan pengalaman rohani. Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Pelayan sejati, haleluya, seperti Paulus yang memiliki pengalaman sejati dengan Kristus, kita yakin akan Kristus ajar untuk nggak tinggi hati. Sehebat apapun pengalaman rohani tiap-tiap kita, tetapi karena kita pelayan sejati daripadanya, ia akan kondisikan kita supaya nggak tinggi hati. Itu kita bisa yakini sesuai dengan ayat di Ibrani, ayat yang sudah sering kita bahas. Tampilkan, puji Tuhan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya inilah para rasul palsu, anak-anak gampang. Yang gak bisa melihat bahwa ada kelemahan di hidupnya. Yang gak diajari oleh Tuhan. Dibuat membumi dengan diberikan duri dalam daging. Paulus seorang anak sejati, pelayan sejati.
Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat pembelajaran ini. Kita bisa melihat kelemahan kita dengan cara pandang yang berbeda. Banyak kelemahan kita. Saya pribadi, kemampuan saya bicara sangat lemah. Apalagi saat saya dengarkan rekaman, saat saya khotbah, saat saya Bible study seperti ini. Lemah. Bagi saya itu sebuah kelemahan. Tetapi kiranya kita mau melihat kelemahan di diri kita itu dengan cara yang berbeda. Setelah kita belajar, kita benar-benar diyakinkan lagi kelemahan kita. Itu merupakan cara Allah menyatakan kuasa-Nya, cara Allah mendidik kita, cara Allah menghindarkan kita dari tinggi hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur punya Bapa yang memperhatikan kita sedemikian rupa. Masuk ke bagian selanjutnya tentang duri. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Bahasa aslinya itu skolops. Skolops. Bahasa aslinya itu skolops. Bahasa Yunaninya skolops. Disclaimer dulu sebelum masuk ke tafsiran yang diberikan oleh buku kita ini. Tentu banyak tafsiran. Kita akan lihat salah satu tafsiran dari buku kita ini. Ada disclaimer dulu. Disclaimernya adalah, pertama, arti kata skolops itu nggak pasti. Kedua, maksud Paulus tentang duri dalam daging itu pun nggak pasti. Jadi saat kita bicara, coba tafsirkan duri dalam daging, kita sedang masuk kepada sebuah ketidakjelasan, ketidakpastian. Kita menerka tentang duri dalam daging. Tentu pertanyaannya ngapain kita nebak-nebak ya? Ya karena itulah yang disajikan oleh Paulus. Poin utamanya kan bukan di situ, bukan duri dalam dagingnya. Poin utamanya adalah kelemahan di mana kuasa Allah nyata. Itu dia poin utamanya. Tentang duri dalam daging bagi Paulus itu apa? Jelasnya kita nggak tahu ternyata. Alkitab menyembunyikan, Paulus sembunyikan. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Seorang utusan iblis. Itu disembunyikan oleh Paulus. Jadi sekali lagi, kata skolops itu sendiri bisa bermakna ganda. Kedua, duri dalam daging bagi Paulus itu multitafsir. Banyak penafsirannya. Ya, masuk ke penafsiran versi buku kita ini. Pertama tentang kata skolops. Apa itu skolops? Bisa diartikan tongkat atau tiang kayu. Jadi, nggak harus berarti duri. Itu pun kan udah bermakna ganda. 3 malah. Tongkat, kemudian tiang yang ditancapkan, kemudian duri. Setidaknya ada 3 arti kata skolops ini. Bicara tentang tongkat, tongkat itu alat untuk memukul, untuk menyiksa. Jadi mempunyai konotasi negatif juga, seperti duri. Tiang kita teringat kepada Yesus tergantung di tiang salib. Bicara kembali tentang hukuman, tentang penyiksaan. Sedangkan duri itu terkait dengan bilangan ayat-ayat di atau konteks perjanjian lama, salah satunya di Bilangan 35
ayat 55. Bilangan 33 ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghala penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu, seperti duri yang menusuk lambungmu. Mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Ini konteks duri dalam daging. Ya, itu udah ada dua tuh. Tiga tadi ya, maaf. Tiga arti, tiga makna dari kata skolos. Itu pertama. Kedua, apa yang Paulus maksud dengan duri dalam daging? Nggak jelas tentu. Tadi nggak pasti, multi tafsir. Apa yang Paulus maksud dengan duri atau tongkat nih, atau tiang kayu di sini? Itu udah bermakna ganda. Jadi sekali lagi, saat bicara tentang duri dalam daging, itu mayoritas teolog sepakat di dalam ketidakpastian, ketidakjelasan tentang tafsiran ini. Jadi kita bisa bilang pendeta yang bisa yakin banget duri dalam daging ini misalnya penyakit, itu sok tahu dia, sok pintar dia. Karena memang mayoritas teolog, para doktor-doktor profesor teologi sepakat duri dalam daging di ayat ini multi tafsir. Tadi pertama tentang kata itu sendiri, skolos. Dua, tentang apa maksud Paulus saat bicara ada di dagingnya itu duri. Pertama, makna fisikal. Kedua, makna relasional. Fisikal itu mungkin maksud Paulus adalah penyakit di tubuhnya. Atau ada bagian tubuhnya yang rusak gara-gara aniaya. Dan Tuhan nggak sembuhkan. Ketiga, ada cacat permanen juga akibat aniaya. Itu pun Tuhan nggak sembuhkan. Itu jika benar duri dalam daging itu bersifat fisikal, fisik, menyangkut fisik. Tetap digolongkan dengan penafsiran bahwa duri dalam daging itu bersifat fisik adalah godaan moral untuk jatuh dalam dosa. Ini tentu salah satu tafsiran yang lemah. Tetapi mungkin ada kemungkinan gitu. Sekali lagi karena ketidakjelasan ayat ini. Itu fisikal. Kedua, bersifat relasional. Relasional itu menunjuk pada perlawanan yang ia hadapi dalam pelayanan. Ya, kita coba sedikit ulang. Fisikal itu entah itu penyakit, disfigurement, bagian tubuh yang berubah bentuk karena aniaya, dan Tuhan akan kembalikan disfigurement tadi. Juga kemungkinan cacat, entah matanya kepukul, kemudian jadi buram, atau telinganya kepukul jadi budek, entah dia menjadi pincang karena ada tulang yang patah dan nggak kembali ke posisi semula. Itu mungkin duri dalam daging. Tetapi tampaknya itu termasuk tafsiran yang, kalau kita mau lihat konteksnya, itu tafsiran yang lemah sih. Paulus nggak mungkin sebut kelemahan fisik itu sebagai duri dalam daging, terlalu ecek-ecek bagi dia. Kok cuman kelemahan fisik kemudian ia jadikan duri dalam daging, itu ecek-ecek menurut saya sih ya. Sesuai dengan konteks kita sudah lihat kan beberapa minggu ini. Kemudian bicara tentang godaan moral, itu juga
mungkin lemah. Nah, yang ketiga ini yang buku ini pun anggap tafsiran yang cukup kuat, yaitu oposisi yang begitu berat, perlawanan yang begitu kejam terhadap pribadi Paulus. Bukan hanya tentang Injil yang ia terus beritakan, tapi pada pribadinya. Karena tentu Injil yang ia beritakan itu benar-benar antitesis terhadap Taurat, terhadap sunat. Itu yang menjadi tafsiran yang diberikan oleh buku ini. Hal satu dasar untuk mendukung tafsiran tadi adalah pertama, immediately setelah dulu dalam daging, segera ia susul dengan seorang utusan iblis. Jadi kan lebih mengarah kepada dulu dalam daging yang bersifat relasional. Kemudian bicara tentang Baphet, itu memukul berulang-ulang dengan tonjokan, menggocoh ke dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ketiga, saat bicara tentang doa Paulus, ia berkata, aku berdoa minta Kristus untuk usir utusan iblis tersebut. Itu gunakan kata pengganti orang, him, bukan it, bukan itu tetapi dia, mengusir dia. Jadi relasionalnya itu lebih jelas di situ. Ya, itu yang kita bisa dapat lewat buku kita ini tentang duri dalam daging. Nah, jika itu memang benar, maka apa sih secara khusus duri dalam daging dalam hubungan Korintus dengan Paulus, dengan rasul palsu tentunya? Kan kita nggak bisa memisahkan dari konteks itu kan? Apa duri dalam daging dalam konteks surat 2 Korintus? Jika memang benar duri dalam daging bersifat relasional, maka duri dalam daging yang Paulus maksud di sini adalah gerakan anti Paulus dari orang-orang penganut agama Yudaisme yang menjadi Kristen. Itu tafsiran yang diberikan oleh buku ini. Namun sekali lagi tetap bersifat multi tafsir. Terlalu banyak mungkin tafsiran yang ada tentang duri dalam daging ini. Ya, spekulasi. Jadi tetap bersifat speculate. Namun demikian, puji Tuhan, saat kita disadarkan, oh ternyata tafsiran terhadap duri dalam daging itu multitafsir ya, nggak jelas. Kita sadar nih, kok kayaknya nggak bagus ya. Tetapi di sisi lain itu mengandung kebaikan, mengandung sisi positif. Karena dengan demikian kita bisa menerapkan ke hidup kita duri dalam daging itu juga secara luas. Kalau Paulus bilang duri dalam daging itu adalah penyakit mata yang buram, kita udah nggak bisa tuh aplikasikan kepada kita sendiri tentang kelemahan. Tetapi saat ia nggak mau jelaskan, memutuskan untuk nggak mau jelaskan duri dalam daging, maka kita bisa mengaplikasikan setiap kelemahan yang ada di diri kita itu sebagai duri dalam daging.
Puji Tuhan, apapun itu kelemahan kita. Karena itu mari cermati diri, temukan kelemahan kita masing-masing. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kelemahan itu diberikan oleh Tuhan. Karena itu kita langsung teringat kepada kisah Ayub. Menghubungkan duri dalam dagingnya Paulus dengan kisah Ayub, kita disadarkan bahwa iblis itu merupakan penyebab langsung, immediate cause. Seperti halnya di Ayub kan, iblis yang dikatakan menguji Ayub. Demikian pula duri dalam daging Paulus adalah seorang utusan iblis. Itu yang pertama, iblis bertindak sebagai penyebab langsung, immediate cause. Kedua adalah karena skolops itu, duri itu diberikan oleh Tuhan, maka dalam kejadian kelemahan diri Paulus, iblis itu alatnya Tuhan. Subject to God, tunduk pada Tuhan. Nggak sebanding dengan Tuhan, sebagai alat aja. Tetap nomor 3, sumber utama dari skolops itu, dari daging itu, dari penderitaan bagi Ayub itu adalah Allah sendiri. Itu yang kita bisa belajar di ayat 7. Kita lanjut, puji Tuhan. Kita lihat respons Paulus terhadap duri, tongkat, tiang dalam daging adalah berdoa. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa ke Tuhan, Tuhan Allah atau Tuhan Kristus, Tuhan Yesus. Lord Christ atau Lord God. Berdasarkan konteks, khususnya di ayat 9, ia berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Kristus. Saya pribadi langsung teringat kepada konten YouTube dari pendeta Deki Ngadas yang 2 atau 3 hari ini saya dengar berulang-ulang. Ia menyatakan bahwa teologi doa itu bersifat Trinitarian. Doa hanya ditujukan kepada Allah Trinitas, kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, dan kepada Roh Kudus. Itu membuat doa-doa kepada sosok lain termasuk Maria dan orang-orang kudus itu sesuatu yang salah. Salah satu alasan logis yang saya dengar dan bagi saya itu menarik adalah pendeta Deki Ngadas mengatakan, dengan berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus, maka kita sedang mengangkat Maria kepada status ilahi atau mengenakan kepada Maria atribut ilahi. Apa itu? Atribut maha tahu. Mengapa? Karena Maria harus punya kemampuan untuk mendengar doa dari semua orang di seluruh penjuru dunia pada waktu yang sama. Itu bicara tentang kemahatauan. Kalau mau diperluas, maha hikmat untuk bisa mengolah doa-doa dari seluruh dunia. Karena itulah
tindakan berdoa kepada Maria yang sama dengan mengangkat Maria kepada status dan atribut Allah, itu sama dengan penyembahan berhala. Yang bukan Allah dijadikan Allah. Itu yang saya dapat saat kita coba elaborasi ayat 8 ini. Puji Tuhan. Selanjutnya, ia berdoa sampai 3 kali. Paulus katakan ia berdoa sampai 3 kali. Ini paralel dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Ia berdoa, Tuhan Yesus juga berdoa sampai 3 kali. Meminta supaya duri dalam daging itu disingkirkan, supaya utusan iblis itu lari pergi daripadanya. Ayat 9a. Jawaban Tuhan dicatat oleh ayat 9a ini merupakan puncak dari klimaks. Jadi puncak di atas segala puncak. Di ayat 1 sampai 10 di konteks perkataan Paulus sebagai orang bodoh dan orang gila, dan bahkan dalam hal tertentu ayat 9a ini merupakan klimaks dari seluruh surat 2 Korintus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat inilah kalau kita ditanya apa ayat inti dari surat 2 Korintus, ayat ini. 2 Korintus 12 ayat 9a. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini jawaban Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Kristus terhadap permintaan yang disampaikan oleh Paulus sampai 3 kali adalah penolakan. Penolakan. Jawaban Kristus adalah tidak. No. Jadi meski mungkin bagi Paulus sakit banget, pedih hati, tetapi jawaban Kristus adalah no. No. Tetapi bersyukur. Di dalam no-nya Tuhan itu ada anugerah yang cukup bagi Paulus, cukup bagi orang-orang yang bisa terima jawaban no dari Tuhan. Paulus diyakinkan oleh firman dan Roh Kudus bahwa anugerah Tuhan cukup banget memampukan dia hadapi semua. Hadapi kelemahan-kelemahannya. Termasuk saat kita kembali teringat pada 2 Korintus 1 ayat 8. Ini kan salah satu ayat yang awal-awal membuat kita kagum. Saya pribadi kagum. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Paulus bisa berkata seperti ini, tetapi dia berkata, anugerah Tuhan cukup. Dalam ketidakmampuan dia tanggung beban, dalam beratnya beban yang harus ia tanggung, di dalam sanubarinya yang hilang asa, haleluya, anugerah Tuhan cukup. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Haleluya, haleluya. Kiranya kita bisa mengerti bagian-bagian ini dan terlebih mengalaminya. Sehingga dalam hidup kita benar-benar kuasa Tuhan itu nyata, semakin nyata,
semakin nyata, tetapi kita nggak akan sombong. Kita lanjut, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tema kuasa Allah yang ia nyatakan dalam kelemahan pelayannya itu mendominasi surat 2 Korintus dan dinyatakan dengan begitu gamblang di ayat ini, 9a. Tema ini juga merefleksikan secara kuat kematian dan kebangkitan Kristus, khususnya di 24 jam terakhir sebelum Yesus tergantung di Kalvari. Diawali dengan tadi 3 kali berdoa di Getsemani. Puji Tuhan, puji Tuhan, itu awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan ketidakberdayaan Yesus. Kita katakan saja kelemahan Yesus, ketidakmampuan Yesus membela atau menyelamatkan dirinya sendiri. Kita lihat Markus. His powerlessness. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu, selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Inilah ketidakberdayaan Kristus setelah ia berdoa 3 kali. Jadi diparalelkan dengan duri dalam daging yang Paulus derita. Di dalam kelemahan Kristus yang tersalib, kita lihat nyata kuasa Allah untuk selamatkan dosa seisi dunia. Dalam kelemahan, nyata kuasa Allah. Dalam kelemahan Kristus yang tersalib, nyata kuasa Allah selamatkan seisi dunia. Dalam kelemahan Paulus, dalam duri dalam dagingnya, nyata kuasa Allah memampukan Paulus tetap layani, tetap beritakan Injil sejati, tetap kasihi jemaat yang tersesat, tetap sabar dalam menanggung berbagai penderitaan. Puji Tuhan, puji Tuhan, kuasa Allah nyata dalam kehidupan dan pelayanan Paulus. Tema kelemahan di dalam hidup manusia ini itu benar-benar bertolak belakang atau merupakan antitesis dari semangat zaman ini. Manusia modern, semakin modern, semakin canggih teknologi, semakin ingin dan ingin benar-benar mandiri, bisa mengontrol nasibnya. Itulah semangat manusia modern. Ini sungguh-sungguh merupakan antitesis terhadap konsep yang Paulus perkenalkan di sini. Dengan contohnya kita memiliki berbagai obat dan vitamin di rumah. Dengan contohnya kita memiliki asuransi. Dengan contohnya kita memiliki kekayaan yang terus kita timbun di bank. Itu kan usaha kita untuk benar-benar mandiri.
bisa kontrol diri kita, nasib kita, keberadaan kita. Itu kan yang merupakan semangat manusia modern. Pembelajaran kita malam hari ini mengingatkan kita bahwa powerlessness itu penting dan penting jadi pengalaman kita. Tentu jangan kita buat-buat sendiri, misalnya kita memiskinkan diri sendiri. Bukan itu yang sedang kita bahas. Bukan itu yang Paulus ajarkan. Bukan itu yang 2 Korintus ajarkan bagi kita. Tetapi tentang duri dalam daging yang Tuhan Kristus sendiri berikan kepada kita. Karena itu saat kelemahan itu Tuhan berikan kepada kita, entah bentuknya tubuh yang sakit, hubungan yang nggak baik, ekonomi yang nggak baik, dan lain-lain sebagainya. Saat Kristus yang bawa kita ke situ, bersyukur. Karena lewat cara itu, Allah sedang ngajarin kita nggak sombong, tetap membumi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan tampaknya overtime karena masih panjang ini, walaupun cuma 4 ayat, tetapi memang keempat ayat ini merupakan ayat-ayat yang memberi kesimpulan kepada 2 Korintus. Puji Tuhan, saya coba lebih cepat sedikit. Kita percaya bahwa masalah itu, kelemahan itu bukan untuk membuat kita masa bodoh, menjadi pribadi yang pasif. Enggak, itu bicara tentang penerimaan kita dan ketaatan kita. Bukan untuk kita menjadi bersifat negatif, apatis karena melihat kelemahan diri kita. Tetapi biarlah itu membuat kita terus nyatakan ketergantungan pada Tuhan. Aku bergantung padamu Tuhan. Aku berserah kepadamu Tuhan. Aku gak bisa buat apa-apa tanpamu Tuhan. Itu kiranya yang menyadarkan kita saat kita dibawa kepada kondisi-kondisi lemah, kondisi-kondisi enggak berdaya. Tuhan Yesus tolong kita, tolong dan tolong kita. Masih terus kita pikirkan apakah kelemahan di diri kita, puji Tuhan. Ayat 9b sampai 10, puji Tuhan. Ayat ini merupakan tanggapan Paulus terhadap jawaban Kristus di ayat 9a. Pertama ia berkata, dengan segala senang hati ia membanggakan kelemahan-kelemahannya. Saat Kristus bilang, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, Paulus merespons, aku terlebih suka membanggakan kelemahan-kelemahanku, bukan penglihatan dan penyataan yang ia telah terima. Kita yakin kemampuan Paulus untuk rela, senang, bermegah dalam kelemahan itu bukan hasil hikmatnya sendiri, bukan hasil pemikirannya sendiri, tetapi tentu hasil relasi erat Paulus dengan Kristus. Ia dibawa kepada kesadaran, benar-benar sadar bahwa tanpa kelemahan ini dia pasti akan
gagal menjadi pelayan Kristus. Dia pasti akan menjadi pelayan Kristus yang mempermalukan Kristus, yang pada akhirnya menjadi pelayan-pelayan palsu. Paulus sadar akan hal itu. Karena itulah saat Kristus jawab no, tidak, terhadap permintaan Paulus yang ia serukan sampai 3 kali, Paulus berkata, itu membuat aku terlebih suka bermegah atas kelemahan-kelemahanku. Allah sendiri yang ngajari Paulus, bukan hasil pemikirannya. Allah sendiri yang mengajari, karena Paulus punya hubungan yang benar dengan Allah sendiri. Puji Tuhan. Mengapa Paulus terlebih suka bermegah atas kelemahannya? Tujuannya adalah supaya kuasa Kristus turun menaungi Paulus. Itu tujuannya. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini paralel dengan turunnya Allah ke kemah pertemuan yang bangsa Israel dirikan. Kita lihat sebagai ayat yang terakhir di malam hari ini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Inilah gambaran yang Paulus gunakan untuk menunjuk bagaimana kuasa Tuhan itu turun atas hidupnya. Jadi memang unik sekali ini Paulus ya. Dalam bagian-bagian ini, ia seperti ingin bilang, saat aku naik ke surga itu Tuhan tetap di atas. Kristus tetap di atas, aku naik ke surga, diangkat. Tetapi tentang Kristus hadir di bumi, ya saat aku lemah, saat aku ada duri dalam daging, disitulah Kristus hadir di bumi lewat pelayananku, lewat hidupku. Itu kan pemahaman yang membuat kita terkagum-kagum. Oh, inilah seorang Paulus. Inilah seorang pelayan sejati. Ada kan terlalu banyak pendeta-pendeta zaman sekarang berkata Tuhan hadir saat aku bermimpi. Tuhan turun saat aku dapat penglihatan. Tetapi lewat konsep yang Paulus berikan di sini, saat aku terima penglihatan itu aku sedang diangkat ke surga. Allah tetap di surga. Kristus tetap di surga. Aku yang diangkat ke surga. Kalau Kristus mau hadir dan memberkati orang-orang, aku harus dalam kelemahanku. Aku harus bermegah dalam kelemahanku. Atas kelemahanku. Membanggakan kelemahan-kelemahanku. Itu kan luar biasa. Kiranya menjadi perenungan kita. Kita nggak kemudian jadi naif, terlalu lebay, saat kita bisa bahasa roh, saat kita seperti dipeluk Tuhan. Itu kita seperti sedang ke atas itu, nggak membumi kita. Tapi saat kita bisa melayani dalam kerendahan hati, ditolak tetapi tetap bisa sabar, dimusuhi tetap bisa memaafkan. Seperti itulah kuasa Allah nyata. Kemuliaan turun. Awan itu memenuhi kemah suci. Puji Tuhan. Bagian terakhir, ya puji Tuhan, jam 9 tepat kita akan selesai. Kita lewatkan yang Paulus daftarkan tentang kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Kita sudah bisa lihat kembali saat Paulus daftarkan penganiayaan yang ia derita saat ia karam kapal, dipenjarakan, kurang makan, kurang tidur,
telanjang, kita bisa kembali mengingat, atau jika rindu kembali belajar bisa melihat rekaman YouTube-nya yang membahas tentang siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Kita masuk ke bagian terakhir, puji Tuhan, di malam hari ini. Terakhir diingatkan oleh buku ini bahwa kelemahan yang kita derita itu nggak otomatis menghadirkan kuasa Allah, kemuliaan Allah di hidup kita. Kelemahan yang kita derita mesti ditanggapi dengan benar. Itulah baru yang menghadirkan. Tindakan itulah merespons dengan benar kelemahan. Powerlessness, ketidakberdayaan. Kita tanggapi dengan benar. Yaitu ditanggapi dengan ketergantungan kita kepada Tuhan. Teriakan kita minta tolong. Dalam hal apapun. Saat kita ditolak, saat kita dibenci, mari kita terus belajar. Kita bisa menyikapi itu dengan benar, bukan karena kita memang terlahir sebagai seorang yang bisa sabar, bukan karena kita punya kemampuan untuk mengolah emosi sehingga kita bisa sabar. Bukan semua itu. Kita harus pastikan kekuatan kita menerima penolakan dan lain-lain sebagainya itu kuasa Kristus yang memampukan kita. Karena itu perlu kita pastikan sebelum kita mampu sabar, memaafkan, dan lain-lain sebagainya, kita pastikan kita sudah lebih dulu punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita pastikan lebih dahulu kita sudah nyatakan ketergantungan kita habis-habisan kepada Tuhan. Kita pastikan dulu kita sudah menangis sampai air mata habis di dalam doa-doa kita. Kalau tiba-tiba kita bisa bersabar, mengampuni tanpa proses itu, hati-hati kita, hati-hati, bahaya itu. Kita akan pada satu saat nanti kita akan menyombongkan kemampuan diri sendiri. Semua karena Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang ada di hidup kita yang merupakan kelemahan, itu ditanggapi, kita responi dengan kebergantungan kepada Tuhan. Disitulah kuasa Allah nyata, hidup kita berdampak, tapi kita nggak pernah sombong. Kita pelayan yang diberkahi, yang diperkenan, yang diperlengkapi oleh Kristus, tetapi kita nggak akan pernah sombong. Karena Allah yang merupakan Bapa kita nggak mungkin membiarkan kita menjadi pelayan-pelayannya, anak-anaknya yang sombong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada baik dari Niar, Agnes, Pak Guru. Boleh? Halo, Pak Guru nih udah buka mikrofon. Oke. Mungkin saya dulu ya. Oke, mungkin boleh. tambahin sama Kak Niar sama Agnes dan yang lain. Selamat malam untuk semuanya, Pak Gem, Bu Rini, dan Agnes dan juga Junior. Saya cuma melengkapi saja yang tadi dibahas oleh Pak Gem. Ada 3 hal penting yang kita lihat dari pembahasan dari bagian ini. 2 Korintus pasal 12 ya. 12 ayat 7-10. Yang pertama soal multitafsir daripada scholars atau thorn in the flesh. Kalau di dalam New King James diterjemahkan thorn in the flesh, duri dalam daging ya. Atau thorn in my side ya, thorn in my side, duri dalam diri kita gitu. Memang kalau bicara tadi ulasan tadi memang itu kena semuanya. Pertama bicara mengenai kondisi tubuh Rasul Paulus sendiri, pernah saya sempat ujar bahwa di dalam menjalani misi yang pertama kedua itu
Memang sampai sebuah buku yaitu Duta Kristus menyatakan itu kakinya bengkok gitu ya. Sampai kakinya bengkok karena berjalan yang jauh dan juga mungkin bukan hanya kaki tapi juga organ-organ tubuh yang mungkin lemah karena itu. Terus yang kedua dari sisi sisi apa namanya apa namanya karakter ya psikologikal juga. Ya Rasul Paulus ini kan mengalami banyak banyak apa pertentangan ya. Bagaimana juga dia pernah kecewa terhadap apa namanya Barnabas karena masalah Yohanes Markus gitu kan ya. Kemudian juga dia bertentangan dengan Rasul Petrus pada saat sidang para rasul soal sunat. Namun semuanya itu Tuhan pakai juga bagaimana nanti ujungnya endingnya semua berjalan dengan indah. Nah terus yang ketiga relasi bahwa dia mendapat penyerangan-penyerangan dari luar, false teachers dan juga apa namanya anti Paulin kalau di buku ini bilang ya, anti gerakan penghilang Paulus ya kan. Itu kita sudah bisa bisa lihat sendiri bagaimana begitu kerasnya dari kalangan Yahudi untuk menghambat pergerakan Paulus ini. Itu yang pertama yang saya lihat. Memang benar itu memang multitafsir. Nah untuk kita sendiri benar kata Pak Agem bahwa nggak bisa kita mengeneralisasi bahwa setiap kelemahan pergumulan sampai titik terendah pun itu tidak bisa dinyatakan sebagai bagian seperti Rasul Paulus. Itu tidak belum tentu jangan-jangan pergumulan itu karena ulah kita sendiri gitu ya karena kita sendiri itu yang pertama. Terus yang kedua di ayat 9 Rasul Paulus doa 3 kali. Ini sebenarnya kenapa 3 kali? Karena memang sistem hukum Yudaisme seperti itu. Jadi untuk legal formal sebuah keputusan atau pengambilan keputusan apapun bentuknya itu 3 kali. Makanya kalau kita bicara di perjanjian lama juga dalam menyembah Tuhan, ya kan, kados, 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 kudus, kudus, kudus Tuhan itu 3 kali gitu. Terus juga Tuhan Yesus juga berdoa 3 kali. Tuhan Yesus juga disangkal 3 kali. Tuhan Yesus juga menanyakan ke Petrus 3 kali. Ya kan? Memang saya juga berpikir kenapa harus 3 kali? Ternyata memang itu sistem hukum Yahudi seperti itu. Jadi sebuah penekanan penegasan akan sebuah keputusan penting yang kita ambil itu memang perlu dipertegas 3 kali gitu. Makanya Rasul Paulus mengulang, aku berdoa 3 kali gitu. 3 kali. Ternyata jawabannya Tuhan memakai kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Artinya tidak dicabut gitu. Jadi aplikasi buat kita bahwa bagian kelemahan terburuk apapun yang kita alami itu kadang-kadang Tuhan tidak ada izin untuk diambil, artinya tidak kita dilepaskan dari kelemahan itu. Justru semakin kita dimasukkan dalam artian apa? Supaya kita makin belajar kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Kristus. Segalanya kita serahkan semua pada Kristus. Sampai kepada titik terlemah apapun kita serahkan pada Kristus supaya kita melihat kembali ketika kita kembali menang bukan karena kita tapi juga karena Kristus, bukan karena kita. Dan yang ketiga, yang terakhir yang bisa saya sampaikan, itu di ayat 10. Ya kita bersyukur puji Tuhan, malam ini kita belajar ini. Sebenarnya sudah berapa hari yang lalu saya mau sampaikan. Ayat 10 ini menjadi sebuah gambaran yang mana Rasul Paulus menyatakan dia begitu bermegah dalam penderitaan. Dan malam ini saya juga sedikit share dari refleksi ayat 10 ini. Di tempat di mana Rasul Paulus mendapat zaman Tuhan, yaitu Syria, Damaskus, dan Askelon. Hari ini kita melihat bagaimana umat Tuhan di sana, kalangan Kristen. Data terakhir yang saya dapat itu sudah 1.000 orang meninggal. Dan mereka hari-hari mereka saat ini dalam penindasan, dalam tertekan luar biasa. Tiap hari ada orang mati, darah bercucuran. Dan memang sejak peralihan pemerintahan dari Bashar Assad ke yang sekarang, yaitu sementara dipimpin oleh HTS ya, Hayam al-Syam ya, Hayam Tahrir al-Syam, itu awalnya menjanjikan akan melindungi minoritas, ternyata yang terjadi sebaliknya. Nah kita perlu berdoa supaya seperti ayat 10 ini mereka benar-benar tetap bermegah. Ya sebenarnya saya mau gini tapi mungkin nanti akan saya share juga ke Bapak Gem secara japri aja bagaimana yang dialami. Saya mendapat banyak berita dari Instagram, teriakan daripada hamba-hamba Tuhan di sana, please pray a lot, praying hard, pray deeply, berdoa benar-benar buat mereka. Mereka gak ada yang tolong, benar-benar tidak ada yang tolong.
ya. Siapa yang menolong mereka? Tidak ada. PBB? No. Gereja dulu, Dewan Gereja? No. Kepausan, Vatikan? No. Tidak ada kekuatan lain menolong mereka. Mereka benar-benar di the hopeless, gitu kan. Udah mati-matilah. Jadi sepertinya ini seperti pembantaian, genocide luar biasa, pembasmian. Bukan hanya orang Kristen saja, tapi semua situs-situs penting peninggalan Rasul Paulus dihancurkan. Nah, ini kita biarlah ini jadi pokok doa ngisi kita supaya mereka tetap kuat, dan memang juga jadi beban saya juga. Saya nangis setiap kali melihat video-video yang dikirim secara rahasia, itu luar biasa mengerikan ya. Nah, aplikasi daripada malam ini sekali lagi, biarlah apapun yang terjadi sama kita mungkin belum separah, belum sedahsyat Rasul Paulus, bahkan untuk jemaat hasil garapan Rasul Paulus di Damaskus saat ini, di Askelon saat ini, di Syria, begitu mengerikan. Nah, biarlah apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala ini menyadarkan kita bahwa tidak sepatasnya kita mengumbar kelemahan, ya kalau Pak Gembala tadi bilang lebay gitu, terlalu lebay untuk kita seolah-olah kita tidak mampu, lalu kita mengatakan bahwa kita seperti Paulus. Tidak, tapi biarlah seperti dikatakan tadi, kita benar-benar mengandalkan sepenuhnya pada Kristus. Itu mungkin dari saya, Bu Rini, Pak Ya, Gem, dari saya. makasih Pak Guru. Mungkin dari Niar atau Agnes ada penambahan atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Sepertinya tidak ada nih. Oke, kalau kayak gitu kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Pembelajaran kita malam ini biarlah ini boleh menjadi pembelajaran buat kita di saat kita lemah, kita boleh tetap kuat dalam penderitaan pun, kita boleh tetap kuat ya. Nah, kita juga ada biar menjadi pokok doa kita juga yang tadi Pak Guru bilang, buat di mana tadi Pak Guru, di Syria ya. Kita berdoa buat orang-orang yang sedang menderita, tertindas, biar kita boleh menjadi pokok doa kita supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini, nanti Saudari Niar yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran yang boleh kami terima di malam hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kuasa-Mu yang benar-benar sempurna ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus ya Tuhan, yang boleh Tuhan menerima, melihat Tuhan kuasa-Mu dalam kelemahan kami ya Bapa. Kami mau terus bersandar ya Tuhan, bukan pada kekuatan kami ya Bapa, tetapi kami mau terus ya Tuhan Yesus bermegah ya Tuhan dalam kelemahan kami, sehingga kuasa-Mu boleh sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kami untuk lebih heran lagi Tuhan, untuk terus Tuhan Yesus mencari Engkau, untuk terus ya Bapa, tidak menyombongkan diri ya Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan Yesus, tetapi ya Tuhan Yesus dalam segalanya ya Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap dari kami dalam proses ini ya Tuhan Yesus, dalam kami terus berusaha, dalam mata pencaharian kami, dalam pelayanan kami, kiranya kami boleh terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berdoa juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami ya Bapa, yang mungkin Tuhan Yesus berjuang Tuhan dalam ketidakpercayaan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat mereka. Engkau ya terus ya Tuhan menjamah melawat mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau beristirahat, kami percaya Tuhan Yesus, kami sudah diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Tidak ada yang sia-sia Tuhan, tapi kami boleh semuanya ini menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pelajaran, dan kami boleh melakukannya ya Tuhan Yesus atas kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur untuk penyertaan-Mu, bersyukur untuk Bible study di malam hari ini. Kami mau tutup, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.